warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Kajian yang mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama. Perkara nomor 11 /PDT-G/2025/PA Kajian antara Irena sebagai penggugat melawan Sofyan sebagai tergugat hari ini, Senin 9 Juni 2025. Sidang saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Bagaimana penggugat? Apakah dalam keadaan baik hari ini? Selamat pagi Yang Mulia, saya dalam keadaan baik dan saya juga siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Menurut laporan dari jurusita, saudari penggugat telah menerima relas panggilan secara sah dan patut pada tanggal 4 Juni. Apakah benar? Benar Yang Mulia. Selanjutnya kami akan memeriksa identitas dari penggugat. Untuk penggugat bisa maju ke depan. Bisa disebutkan namanya? Bisa, Yang Mulia. Nama Irena Helen Octavia. Tempat tanggal lahir? Tempat tanggal lahir Pekalongan 21 Oktober 2004. Alamat? Alamat Desa Waringin Agung, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Silakan kembali ke tempat duduk. Jadi bisa diperkenalkan berangkat ke pengadilan ini bersama siapa? Saya berangkat sama kuasa hukum saya dan juga saya namanya Dian Prayogo. Bisa ditunjukkan identitasnya? Baik, Yang Mulia. Anda kesini membawa surat kosong? Membawa, Yang Mulia. Bisa diperlihatkan ke majelis hakim? Baik, Yang Mulia. Ini dia surat kuasa dari saya. Majelis hakim izin untuk ikut memeriksa. Silakan. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk tergugat. Bagaimana keadaan tergugat pada hari ini? Apakah sehat? Kemudian apakah telah siap untuk menjalani persidangan pada hari ini? Sehat Pak Hakim, dan saya siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini Pak Hakim. Untuk saudara tergugat, bisa ditunjukkan kartu identitasnya? Bisa Pak Hakim. Silakan Mas Gubernur. Bisa disebutkan namanya? Bisa Pak Hakim. Silakan. Nama Muhammad Sofyan, alamat Wonokeringgo, Tempat tanggal lahir? tanggal lahir Wonokeringgo 4 September 2002. Baik. Bisa kembali ke tempatnya. Untuk saudara tergugat, apakah saudara ke persidangan ini datang sendiri? Tidak Pak Hakim, saya bersama kuasa hukum saya Pak Hakim. Untuk kuasa hukumnya, bisa menunjukkan kartu identitas anggota, kemudian berita acara sumpah, kemudian surat kuasa khusus dari tergugat. Bisa ya, Bu ya? Silakan bisa ditunjukkan ke majelis hakim, dan kepada kuasa hukum penggugat bisa ikut memeriksa berkas dari kuasa hukum tergugat. Bisa maju ke depan.
Oke, terima kasih, bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Hari ini adalah sidang pertama pada kasus gugat cerai. Menurut perundang-undangan atau Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, maka kami para majelis hakim berkewajiban untuk menasihati antara penggugat dan tergugat bahwa sesungguhnya perceraian itu adalah sebuah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya persengketaan atau perselisihan antara suami dan istri hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan. Maka dari itu, apakah dari penggugat akan mencabut gugatannya? Oke, saya perintahkan kepada hakim anggota 1 untuk menasihati dari penggugat dan tergugat. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat atas nama Ibu Nina, pernikahan itu bukan hanya sekedar ikatan lahiriah, melainkan juga ikatan batin yang suci. Masing-masing itu masih bisa memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak itu saling untuk memperbaiki diri. Apakah Ibu Nina mau meminta kesempatan pendulangannya untuk suami ini? Itu yang mulia, saya mau persidangan ini cepat berjalan dan supaya cepat selesai karena saya udah nggak mau ada kesempatan lagi. Baik, saya sudah matang. Oke, terima kasih kepada hakim anggota 1. Kemudian saya perintahkan juga kepada hakim anggota 2 untuk memberi nasihat kepada penggugat. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada penggugat Ibu Irena Octavia, pernikahan yang dimulai dari akad yang sah yang dijalankan oleh Ibu Irena dan Bapak Sofian ini kan udah bukan setahun 2 tahun, tetapi bertahun-tahun. Maka dari itu, dari Ibu Irena sendiri, apakah sudah mempertimbangkan secara penuh dan secara baik kedepannya itu mau dibawa kemana rumah tangga ini? Karena kan misal dari Ibu Irena pastinya akan butuh sosok suami untuk membimbing, untuk menafkahi, dan untuk keperluan lainnya. Kalau Bu Irena sendiri, apakah sudah mempertimbangkannya dengan baik? Ya, saya sudah mempertimbangkan dengan baik yang untuk masalah mau dibawa mau dibawa kemana itu. Ya, saya tetap mau dibawanya ke pengadilan agama. Saya ingin menyelesaikan pernikahan saya karena percuma kalau misal masih dilanjutkan atau ujung-ujungnya tetap nggak ada perubahan kan juga merugikan juga bagi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada hakim anggota 2. Yang saya dengar tadi dari penggugat tetap akan melanjutkan proses persidangan. Oke, seperti itu. Dari tergugat, tadi saudari penggugat telah menyatakan alasan-alasannya atau berpendapat bahwa penggugat ini akan tetap melanjutkan proses persidangan. Kemudian dari tergugat sendiri, bagaimana pendapatnya setelah mendengar pernyataan dari penggugat? Saya sangat setuju ya. Saya berharap saya dan istri saya itu tidak terpisah ya, karena saya sangat mencintai istri saya. Oke, berarti dari tergugat sendiri itu sebenarnya masih ingin melanjutkan pernikahan dari penggugat dan tergugat seperti itu. Masih ya. Menurut perma yang telah saya ucapkan tadi di awal persidangan ini bahwa Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setelah saya mendengar pernyataan dari penggugat dan tergugat bahwa kami mengupayakan damai dalam persidangan ini belum berhasil, maka persidangan akan dilanjutkan dengan proses mediasi. Dari penggugat, apakah akan mengambil jalur mediasi di pengadilan atau di luar pengadilan? Mediasi dari pengadilan saja yang mulia. Baik, dari pihak tergugat
Saya ikut istri saya aja ya. Baik, kemudian saya menanyakan lagi, apakah dari proses mediasi tersebut, apakah akan mengambil mediator dari pengadilan atau dari penggugat maupun tergugat akan membawa mediator sendiri? Atau dari pengadilan yang mulia? Dari pihak tergugat? Tetap dari pengadilan. Baiklah, dari pihak penggugat maupun tergugat telah memilih proses mediasi di pengadilan. Kemudian saya akan menunjuk mediator yang bernama Bapak Abdul Hamid sebagai mediator antara penggugat yang bernama Mbak Irena, kemudian tergugat dengan saudara Sofyan. Kemudian sidang selanjutnya adalah pembacaan laporan mediasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni tahun 2025 dan kepada para penggugat dan tergugat diminta untuk hadir kembali pada persidangan tanpa elas panggilan. Kemudian sidang saya tunda sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 16 Juni 2025. Dengan ini saya nyatakan sidang ditutup. Baik, dari penggugat, apakah akan melanjutkan proses persidangan ini? Iya, yang mulia. Kami berdua ingin melanjutkan proses persidangan kali ini. Apakah sudah yakin akan melanjutkan proses sidang kali ini? Yakin, yang mulia. Apakah tidak ada upaya damai terlebih dahulu? Dibicarakan secara kekeluargaan dulu pada tergugat. Sudah dilakukan mediasi yang mulia kemarin di pengadilan, tetapi upaya itu gagal dan tidak menemukan titik terang. Jadi kami akan tetap untuk melanjutkan gugatan ini yang mulia. Oke, baik. Dari hakim satu, apakah ada nasihat buat para penggugat dan tergugat? Dari hakim dua? Cukup ya mulia. Baik, untuk para penggugat dan tergugat bisa menempati kursi yang telah disediakan. Menurut hasil laporan mediasi dari mediator yang bernama Bapak Abdul Hamid, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan itu tidak berhasil. Apakah benar dari penggugat? Benar yang mulia. Mediasi yang kita lakukan kemarin tidak memenuhi titik temu dan kita tetap akan melanjutkan untuk perkara perceraian ini yang mulia. Apakah benar begitu dari pihak tergugat? Dari yang mulia. Baik, mediasi tidak berhasil, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembahasan gugatan dari penggugat. Dari penggugat sendiri, apakah telah menyiapkan gugatan? Sudah yang mulia, sudah saya siapkan untuk gugatannya. Baik, dari penggugat sudah menyiapkan gugatannya, dan dari tergugat apakah telah menerima salinan gugatan dari penggugat? Sudah. Baik, dari penggugat apakah akan memperbaiki atau merubah isi gugatan yang akan dibacakan? Tidak ada yang mulia. Jika tidak ada, bisa dibacakan gugatannya. Izin berdiri yang mulia untuk menyampaikan gugatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor 11/BDT-2025/PA Kajen, saya selaku kuasa hukum dari Irena Octavia sebagai penggugat ingin mengajukan gugatan terhadap Muhammad Sofyan sebagai pihak tergugat. Adapun dalil-dalil yang saya ajukan untuk menyampaikan gugatan tersebut adalah: 1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan perkawinan secara Islam dan dicatatkan di KUA Kecamatan Doro pada bulan Juli tahun 2023. 2. Awal pernikahan antara penggugat dan tergugat terjalin harmonis. Namun sejak bulan Desember tahun 2024 mulai timbul cekcok dan ketidakharmonisan. 3. Bahwa tergugat telah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti dan merugikan penggugat, antara lain yaitu tergugat bersikap malas dan sering keluar rumah tanpa kejelasan sehingga meninggalkan nafkah lahir dan batin untuk penggugat.
lalu tergugat memakai dan mengedarkan narkotika selama kurang lebih 3 tahun, dan tergugat sering melampiaskan amarah yang berlebihan hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap penggugat. 4. Bahwa akibat perilaku penggugat tersebut, rumah tangga antara penggugat dan tergugat mengalami pertengkaran dan perselisihan yang berkelanjutan. 5. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut, rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan telah memenuhi syarat untuk diputuskan talak sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada Majelis Hakim PA Kajen berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sudol dari tergugat terhadap penggugat. 3. Melimpahkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kemudian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk keputusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini disampaikan dengan harapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen berkenan mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdasarkan gugatan yang telah dibacakan dari penggugat, dari tergugat sendiri apakah sudah menyiapkan jawaban atas gugatan yang diberikan dari penggugat? Belum, Yang Mulia. Butuh waktu berapa lama untuk menyiapkan jawaban? 3 hari bisa, Yang Mulia. Oke, kami berikan waktu 3 hari untuk membuat jawaban atas gugatan yang diberikan dari penggugat. Untuk itu, sidang saya tunda selama 3 hari. Kemudian, sidang saya tutup untuk agenda berikutnya pembacaan jawaban dari tergugat. Dengan ini saya menyatakan sidang saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama. Perkara nomor 11/G/2025/PA Kajen antara Irena sebagai penggugat melawan Sofyan sebagai tergugat. Hari ini Kamis 19 Juni 2025, sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk para penggugat dan tergugat bisa menempati tempat duduknya yang telah disediakan. Untuk para penggugat dan tergugat, terutama pada penggugat terlebih dahulu, apakah sudah benar-benar yakin dan mantap akan melanjutkan persidangan kali ini? Yakin, Yang Mulia. Kami berdua tetap akan melanjutkan gugatan ini, Yang Mulia. Tetap akan mengajukan gugatan cerai pada pihak tergugat tidak dibicarakan terlebih dahulu. Sudah dibicarakan, Yang Mulia, melalui mediasi kemarin dari pengadilan, tetapi belum ada titik temu dan kami tetap akan melanjutkan gugatan ini, Yang Mulia. Baik, dari Hakim anggota 1, apakah ada nasihat buat para penggugat dan tergugat? Dari Hakim 2? Cukup, Yang Mulia. Oke. Untuk agenda sidang pada hari ini adalah sidang pembacaan jawaban atas gugatan yang dibacakan oleh penggugat. Dari pihak tergugat, apakah sudah menyiapkan jawaban dari gugatan yang dibacakan penggugat? Sudah siap, Yang Mulia. Oke, baik, bisa dibacakan jawaban atas gugatan yang dibacakan dari penggugat. Baik, izin untuk memberikan salinan jawaban dari kami, Yang Mulia. Baik. Izin untuk berdiri menyampaikan jawaban dari kami, Yang Mulia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakiratul Rizkia selaku kuasa hukum dari tergugat yaitu Bapak Sofyan hendak membacakan jawaban
atas gugatan penggugat yang telah dibacakan pada tanggal 16 Juni 2025 yang mulia. Bahwa dalam eksepsi 1, bahwa prinsipnya tergugat menolak seluruh gugatan yang diajukan kepada tergugat tertanggal 16 Juni 2025 kecuali hal yang telah diakui kebenarannya secara tegas oleh tergugat. Yang kedua yang mulia, bahwa memperhatikan gugatan tergugat tertanggal 16 Juni 2025 mengambil dasar pasal 38 huruf B junto pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 junto pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 bahwa penggugat telah mengada-ngada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh keduanya dalam rumah tangga, sehingga kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh penggugat kepada tergugat itu sama sekali tidak ada kebenarannya yang mulia. Yang ketiga, bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya perceraian. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 junto pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 karena percekcokan sebagaimana yang dijadikan penggugat yang dijadikan sebagai alasan penggugat dalam gugatannya itu adalah pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh penggugat sendiri. Yang keempat, bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada tergugat, maka mungkin putusan yang didasarkan pada seorang yang telah memicu dan kesalahan itu sendiri sebagai pada dasarnya. Yang kelima, bahwa karena gugatan yang telah diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri untuk memberi contoh yang baik kepada masyarakat dan kepada keluarga kedua belah pihak, maka sudah selayaknya gugatan yang dilayangkan oleh penggugat itu ditolak atau minimal tidak diterima gugatannya yang mulia. Selanjutnya, bahwa tergugat menghormati dan menghargai keputusan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat, tetapi tergugat merasa keberatan yang mulia atas tuduhan-tuduhan yang dilayangkan penggugat terhadap tergugat terkait alasan perceraian yang dibacakan tadi. Selanjutnya, dalam pokok perkara dalam konvensi 1, bahwa tergugat menolak semua dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat dalam jawaban ini. 2, bahwa tergugat dalam eksepsi mohon dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini. Yang ketiga, bahwa tergugat menolak dengan tegas posita penggugat bahwa tergugat tidak memberi nafkah terhadap penggugat karena pada kenyataannya tergugat telah diberhentikan dari pekerjaannya. Selanjutnya, tergugat juga selalu berada dalam rumah yang mulia dan tidak pernah tidak pulang. Tergugat juga bukan pengedar narkoba, melainkan atas dirinya sendiri sengaja mengkonsumsi narkotika. Namun, dalam perkara ini bahwa tergugat sudah menjalani masa pemulihan yang mulia, yaitu sudah menjalani rehabilitasi di bawah pengakuan Rumah Sakit Pekalongan. Tergugat berkelakuan baik, bertanggung jawab, dan tidak melakukan tindak kekerasan terhadap penggugat yang mulia. Oleh karena itu yang mulia, tidak benar apabila penggugat sebagai istri merasa diperlakukan tidak baik oleh tergugat dalam melangsungkan perkawinan. Justru fakta di atas menunjukkan bahwa tergugat sudah berkelakuan sebagai suami yang bertanggung jawab dalam rumah tangga, sehingga hal yang menjadi dasar gugatan perceraian yang diajukan penggugat itu tidak dapat diterima yang mulia. Maka berdasarkan uraian-uraian dalil dan fakta hukum di atas, tergugat mengajukan jawaban atas gugatan penggugat terhadap perkara gugatan perceraian. Dan kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat. 2. Menolak dan menyatakan gugatan para penggugat yang tidak dapat diterima seluruhnya. 3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya. Dalam pokok perkara selanjutnya yaitu dalam konvensi menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima sepanjang yang berkenaan dengan tergugat. Yang kedua, menyatakan tidak menjatuhkan talak 1 bain suhra kepada penggugat.
Yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Yang keempat, memberikan nasihat kepada penggugat, yaitu Irena Octavia untuk kembali menjadi seorang istri yang baik. Lalu apabila Pengadilan Agama Kajian berpendapat lain, mohon agar memberi putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban eksepsi yang telah kami bacakan. Mohon izin untuk kembali duduk yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih dari tergugat telah membacakan jawaban dari gugatan penggugat. Apakah dari penggugat ada tanggapan atas jawaban dari tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, karena dari kuasa hukum penggugat maupun tergugat telah menyampaikan gugatan dan jawabannya, maka sidang akan kami lanjutkan dengan sesi pembuktian. Sidang selanjutnya adalah sidang pembuktian. Sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Dari penggugat sendiri, apakah telah menyiapkan alat-alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan? Sudah yang mulia. Kami sudah membuka bukti dari beberapa dokumen dan kami juga akan memberikan 2 orang saksi yang mulia. Dari alat bukti tersebut bisa diajukan ke majelis hakim? Baik yang mulia. Silakan. Dari alat bukti yang diajukan di majelis hakim ini tadi disebut juga ada 2 orang saksi. Apakah 2 orang saksi tersebut akan dihadirkan pada hari ini juga? Iya yang mulia. Isi untuk memanggil 2 orang saksi yang mulia. Mas Silakan. Rifai dan Mas Saiful Islam silakan untuk memasuki ruang sidang. Izin yang mulia. Silakan. Izin yang mulia. Silakan. Ini 2 orang saksi dari penggugat. Iya yang mulia. Nah. 2 orang saksi ini siap untuk diperiksa. Siap yang mulia. Baik, tadi para saksi siap untuk dimintai keterangan dan memberikan keterangannya. Siap yang mulia. Siap ya. Nah, sebelum memberikan keterangan, kami akan memeriksa identitas dari para saksi. Dan saya perintahkan kepada hakim anggota 2 untuk memeriksa identitas dari para saksi. Dan para saksi bisa maju ke depan untuk menunjukkan identitasnya. Untuk saksi boleh diberitahukan namanya siapa? Saya Rifai, nama Desa Doro, Kabupaten Pekalongan, selaku tetangga dari Mbak Irena. Kepada saksi yang kedua boleh diberitahukan identitasnya? Nama saya Saiful Islam yang mulia. Alamat saya Desa Doro, Kecamatan Doro yang mulia. Terus hubungan saya dengan penggugat itu adalah kakak kandungnya. Baik, untuk para saksi dipersilakan untuk kembali dulu. Saya yang mulia. Baik, para saksi telah menyerahkan identitasnya kepada majelis hakim. Kemudian, apakah para saksi siap untuk disumpah? Siap yang mulia. Baik, saya perintahkan untuk hakim anggota 1 untuk menyumpah para saksi. Kemudian, saya minta tolong juga kepada petugas pengadilan untuk membantu dalam pengambilan sumpah ini. Untuk para saksi bisa maju ke depan. Oke,
Mohon untuk ikuti lafal yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah. Wallahi demi Allah. Saya sebagai saksi. Saya sebagai saksi. Bersumpah. Bersumpah. Akan menerangkan. Yang sebenarnya. Dan tiada lain. Dari yang sebenarnya. Mohon untuk duduk kembali. Baik, kemudian. Baik, dari saksi tadi telah disumpah dan kemudian kami akan meminta keterangan dari saksi. Tapi sebelum itu kami akan memeriksa satu persatu dari kedua orang saksi ini. Kami akan memeriksa dari kakak kandung dari penggugat, yaitu Bapak Saiful, dan kemudian untuk Bapak Rifai bisa keluar dari ruang sidang dan menunggu di ruang tunggu. Apakah bisa dimengerti dari para saksi? Dimengerti yang mulia. Oke, terima kasih atas pengertiannya. Saya mohon kepada Bapak Rifai untuk meninggalkan ruang persidangan. Baik, yang mulia. Kepada saksi yang akan saya tanyakan adalah apakah ada hubungan apa Bapak Saiful ini dengan Ibu Iren? Jadi untuk Iren itu adalah adik saya yang mulia. Jadi dia itu adik kandung saya sendiri. Dari Bapak saksi sendiri, apakah telah mengetahui bahwa Ibu Iren ini telah melaksanakan pernikahan? Sangat mengetahui yang mulia. Ibu Iren dan juga Bapak Sopyan itu telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2023, tepatnya di Hotel Tafam yang mulia. Dari saksi sendiri apakah hadir di prosesi pernikahan tersebut? Hadir yang mulia. Jadi di saat acara prosesi pernikahan saya hadir, dan di situ juga saya sebagai saksi, dua orang saksi menjadi pernikahan tersebut. Jadi di dalam pernikahan tersebut Anda menjadi saksi dari pernikahan penggugat dan tergugat dalam sidang ini. Iya, betul yang mulia. Kemudian apakah Anda mengetahui apa yang terjadi pada pernikahan penggugat dan tergugat ini? Yang saya ketahui, karena saya itu kan pada awalnya kurang lebih setengah tahunan itu, yang pertama itu Bapak Sopyan ini melakukan KDRT yang mulia. Jadi KDRT-nya itu tepatnya pas di rumahnya. Berarti Anda mengetahui bahwa ibu dari penggugat ini terindikasi KDRT. Iya, betul yang mulia. Karena saya sendiri yang melihat bahwa adik saya dianiaya dan di KDRT oleh Bapak Sopyan yang mulia. Itu di KDRT-nya seperti apa? Di KDRT-nya itu yang pertama ditampar yang mulia sampai dia tersungkur, kemudian satu kali, kemudian ditampar lagi sampai tersungkur lagi yang mulia. Itu terjadi pada bulan apa? Tepatnya pada bulan September atau Oktober gitu yang mulia. Oke, dari hakim anggota 1 apakah ada pertanyaan untuk saksi? Iya, betul yang mulia. Jadi Bapak Sopyan ini dia tidak bekerja yang mulia atau malas. Padahal kan dia sebagai kepala rumah tangga harus menafkahi istrinya. Dan di sini juga beberapa kali bilang, atau adik saya itu beberapa kali bilang kepada Bapak Sopyan untuk bisa cari kerja. Namun hasilnya malah justru dikenai KDRT yang mulia. Seperti itu. Apakah Anda tidak
mengajak semua pihak atau tergugat untuk mencari atau ikut persidangan ya? Kalau mencari kerja sudah pasti tak carikan yang mulia. Tapi memang dari Bapak Sopyan ini dia memang malas. Jadi dia itu memang tidak mau bekerja. Dia maunya cuma di rumah enak-enakan saja yang mulia. Apakah tidak bekerja ini dari awal pernikahan atau pertengahan atau gimana? Pada awal pernikahan memang dia bekerja yang mulia selama 2 bulan atau 3 bulan. Tapi setelah itu dia stop untuk tidak bekerja. Apakah ada alasannya? Untuk yang tidak bekerja ini saya kurang tahu yang mulia. Baik, terima kasih Hakim anggota 1. Terima kasih Hakim anggota 1 telah menanyakan beberapa hal kepada saksi. Baik, apakah dari Hakim anggota 2 apakah ingin bertanya kepada saksi? Cukup ya mulia. Oke, dari majelis hakim cukup untuk memberikan pertanyaan kepada saksi. Kemudian kami akan menanyakan kepada tergugat, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Tidak ya mulia, cukup. Baik, dari tergugat tidak ada pertanyaan untuk saksi, maka persaksian dari Bapak Saiful selaku saksi 1 dari penggugat saya cukupkan. Terima kasih kepada Bapak Saiful yang telah memberikan kesaksian pada kami, yang tentunya ini memberikan sebuah gambaran bagaimana kami akan memutus sebuah perkara ini. Terima kasih kepada Bapak Saiful dan bisa kembali ke tempat awal. Ya, baik, terima kasih yang mulia. Baik, kami akan memanggil saksi yang kedua. Tolong untuk petugas pengadilan bisa dipanggilkan saksi yang kedua. Maka dengan penggugat maupun tergugat. Saya sebagai tetangga yang mulia. Tetangga dari penggugat. Ya yang mulia. Saudara tahu tidak si penggugat ini telah menikah? Tahu yang mulia. Apakah Anda tahu di mana pernikahan dari penggugat? Yang saya tahu di Hotel Rafam yang mulia. Oke, seperti itu. Dari anggota Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih dengan Hakim anggota 1. Bagaimana dengan Hakim anggota 2? Apakah ada pertanyaan? Ada yang buat saya izin sampaikan. Silakan. Pada saksi yang kedua, Mas Rifai, Iya yang mulia. selaku tetangga dari tergugat dan penggugat, memiliki hubungan apa? Biasanya kan tetangga mungkin biasa nongkrong bareng atau gimana sama tergugat? Saya jarang-jarang sih yang mulia, tapi terkadang nongkrong dengan tergugat yang mulia. Tapi kira-kira dari Mas Rifai sendiri itu tahu nggak dari Mas Sopyan itu mungkin dari segi pergaulannya atau pertemanannya seperti apa? Yang saya tahu Mas Sopyan itu sering berkumpul dengan seperti orang-orang yang sering mabuk dan preman-preman begitu yang mulia. Jadi sesekali berarti Mas Rifai lihat ya? Ya yang Iya, mulia. nongkrongnya. Ya yang mulia. Kalau yang Mas Rifai lihat sendiri itu kayaknya sering nggak? Atau hanya jarang-jarang saja ngumpulnya? Untuk nongkrong itu yang saya tahu itu terkadang nggak terlalu sering yang mulia. Tapi di lingkungan rumah? Atau di apa mungkin Mas Rifai di jalan atau di tempat yang berbeda? Di yang saya tahu beberapa ada yang berada di luar rumah dan ada seperti di warung-warung begitu yang mulia. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Hakim anggota 2. Saya cukupkan untuk pemeriksaan saksi dari tergugat dan Mas Rifai bisa kembali ke tempat awal. Terima kasih telah memberikan kesaksian kepada kami. Baik yang mulia. Baik, dari penggugat telah menghadirkan alat bukti dan menghadirkan 2 saksi.
Kemudian dari tergugat apakah akan mengajukan alat bukti dan menghadirkan saksi juga? Iya, Yang Mulia. Apakah sudah ada alat bukti dan saksinya? Sudah ada, Yang Mulia. Kami meminta alat buktinya terlebih dahulu. Ini ada alat bukti dokumen. Oke, terima kasih atas alat bukti yang diberikan kepada Majelis Hakim. Kemudian, apakah saksi akan hadir di persidangan pada hari ini juga? Iya, Yang Mulia. Kami menghadirkan satu saksi kepada Mas Ferry. Permisi Yang Mulia. Dari sebelum melakukan persaksian, apakah saksi membawa identitas? Saya membawa Yang Mulia. Bisa ditunjukkan ke kami? Oke, Yang Mulia. Bisa kembali ke tempat. Baik. Untuk saksi bisa disebutkan namanya? Nama saya Ferry Tarikul Falah, Yang Mulia. Hubungan saya dengan tergugat adalah rekan kerja. Alamat saya di Desa Rotoko, Kecamatan Keduni, Kabupaten Pekalongan. Berarti Anda di sini sebagai rekan kerja dari tergugat. Betul Yang Mulia. Anda siap untuk disumpah? Siap Yang Mulia. Baik, saya perintahkan kepada petugas pengadilan untuk membantu pengambilan sumpah, dan saya perintahkan juga kepada Hakim Anggota 1 untuk menyumpah dari saksi tergugat. Mohon untuk ikuti lafal yang saya ucapkan. Baik Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah. Wallahi demi Allah. Saya sebagai saksi. Saya sebagai saksi bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain dan yang sebenarnya. Mohon untuk duduk kembali. Baik, untuk saksi tadi bernama Ferry Tarikul Falah, Benar Yang Mulia. beralamat di Desa Roto, dan hubungan dengan tergugat adalah rekan kerja dari tergugat. Sangat benar Yang Mulia. Di sini Anda membawa persaksian apa? Saya membawa persaksian bahwa tergugat adalah benar bahwa suami dari tergugat, dan saya ingin menyatakan bahwa tergugat itu bukanlah seseorang yang bermalas-malasan dalam bekerja seperti yang dilakukan penggugat. Berarti Anda sudah tahu? Saya sudah sangat tahu Yang Mulia. Sebelumnya sudah tahu berarti alasan penggugat ini menceraikan dari tergugat ini? Sudah tahu. Sebelumnya saya dimintai tergugat, teman saya sendiri, untuk menyatakan persaksian saya dalam pengadilan ini. Saya juga sudah diberitahu kasusnya, dan saya di sini benar-benar akan mengucapkan yang sebenarnya yang saya tahu mengenai saudara tergugat. Tadi Anda menyebutkan bahwa tergugat ini tidak bermalas-malasan. Sangat betul Yang Mulia. Tapi yang disebutkan dari hasil gugatan itu, dari gugatannya adalah si tergugat ini malas-malasan. Tapi Anda mengatakan tidak bermalas-malasan, itu bagaimana? Saya adalah rekan kerja dari saudara Sofyan alias tergugat Yang Mulia. Kami bekerja di PT Sepatu di daerah Bojong, dan saya juga melihat bahwa saudara Sofyan itu tidak pernah bermalas-malasan dalam bekerja. Namun saudara Sofyan sendiri, saudara tergugat, itu sering bercurhat kepada saya bahwa gaji dari kerja itu tidak cukup atau masih kurang menurut istri tergugat.
Dan saya punya bukti, boleh saya membuka handphone yang mulia? Boleh. Ini bukti curhatan, apakah harus ditunjukkan ke depan? Boleh ditunjukkan ke depan. Baik, izin ke depan. Lantas bagaimana dengan tuduhan-tuduhan yang diberikan selain malas-malasan bekerja? Tadi kan Anda menyebutkan bahwa Anda telah dicurhati dan dimintai tolong oleh tergugat. Jadi kan ada proses KDRT, kemudian ada juga yang mengenai dia penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Itu bagaimana persaksian Anda? Saya tahu bahwa keadaan keluarga antara tergugat dan penggugat itu kurang harmonis lantaran ego dari tergugat itu terlalu tinggi sehingga menuntut ego dari penggugat itu terlalu tinggi sehingga menuntut tergugat untuk selalu sempurna sebagai seorang suami. Nah, sementara kan kita seorang pria, saya sendiri dan juga saudara tergugat tidak luput dari kesalahan. Mungkin saya juga pernah dicurhati bahwa saudara Sofyan tidak sengaja memukul istrinya lantaran marah karena selalu selalu dituntut untuk memberikan nafkah. Saya juga punya bukti selanjutnya, curhatan Mas Sofyan. Boleh saya tunjukkan lagi, yang mulia? Sekali lagi boleh ditunjukkan. Terjadinya KDRT ini adalah sebuah ketidaksengajaan dari tergugat kepada penggugat. Benar ya, bukan ketidaksengajaan, lantaran emosi yang meluap. Saya juga mengetahui bahwa emosi itu sulit untuk dibendung. Setelah kejadian penggugat emosi dan tergugat emosi dan memukul tergugat ini lari ke rumah saya. Dia curhat soal semuanya. Sebelum itu saya juga chattingan, sebelum datang ke rumah saya chattingan kepada saya terlebih dahulu, dan datang ke rumah saya curhat tentang semuanya. Dan saya memahami, saya mencoba menenangkan, dan ya begitulah yang mulia. Dan juga soal narkotika, saya mengetahui bahwa saudara tergugat memang memakai narkotika juga lantaran sebagai penenang diri, karena saudara penggugat yang selalu menuntut kesempurnaan sebagai seorang suami. Dia pernah memakai narkotika 2 kali, namun dia sudah tobat dan di rumah sakit Pekalongan sudah dinyatakan berhenti dalam tahap pemulihan. Dan saya memahami itu juga bukan kesalahan saudara tergugat. Tergugat itu sebenarnya, bahkan kami sebelum bekerja ini sudah mengenal, yang mulia. Kami sering ke Kanjus. Awalnya dulu kita kenal di Kanjus, nggak sengaja kok pas dikerja kita bareng. Nah, kemudian setelah menikah, saya juga mengetahui mereka sudah menikah. Namun kehidupan Mas Sofyan ini sudah sangat berubah. Dia sering pusing lantaran tuntutan dari istrinya atau saudara penggugat. Oke, terima kasih atas persaksiannya dari saksi tergugat. Kemudian dari hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Dari hakim anggota 2? Dari penggugat? Tidak ada yang mulia, cukup. Dari tergugat? Tidak ada yang mulia. Oke, terima kasih atas persaksian yang diberikan. Bisa kembali ke tempat dan bisa diambil kembali identitas yang telah diberikan. Baik, kemudian baik, telah terlaksana tadi persaksian antara dari penggugat dan tergugat. Kemudian agenda sidang berikutnya adalah kesimpulan dari penggugat maupun tergugat. Apakah sudah menyiapkan kesimpulan? Butuh waktu berapa lama untuk menyiapkan kesimpulan? 7 hari dari sekarang, yang mulia. 7 hari dari sekarang. Berarti tanggal
tanggal 27 Juni 2025. Oke, sidang saya tunda. Untuk agenda sidang berikutnya adalah sidang kesimpulan. Untuk itu sidang saya tunda. Selanjutnya sidang saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, perkara nomor 11/PDT-G/2025/PA Kajen antara Irena Octavia sebagai penggugat melawan Sofyan sebagai tergugat hari Jumat 26 Juni 2025. Sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dari penggugat dan tergugat, apakah sudah benar-benar yakin untuk melanjutkan proses persidangan ini? Yakin yang mulia. Dari tergugat tidak ada upaya damai lagi atau kembali lagi bersatu dalam ranah rumah tangga? Tidak ada yang mulia. Dari yang nomor satu. Ada dua. Oke, terima kasih. Agenda sidang hari ini adalah kesimpulan dari penggugat maupun tergugat bisa mengumpulkan kesimpulan ke hadapan kami. Terima kasih, bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Sidang selanjutnya adalah putusan. Tapi sebelum putusan, kami dari majelis hakim akan bermusyawarah terlebih dahulu. Untuk bermusyawarah, kami akan men-skor sidang selama 2 jam. Sidang saya skor selama 2 jam. Baiklah, saudara penggugat dan tergugat, majelis telah menimbang semua hal yang terjadi dalam persidangan ini, dan majelis pun sudah mengambil keputusan. Sebelumnya, kami akan menawarkan 2 alternatif terlebih dahulu agar saudara-saudara baik penggugat maupun tergugat memilih salah satu, bahwa putusan ini sudah kami ambil dalam musyawarah, kemudian tapi putusan ini belum jadi sebagaimana putusan biasanya, dan kami akan bacakan sekarang, atau pembacaan putusan ini akan dilakukan pada sidang berikutnya. Sekarang yang mulia. Baiklah, kalau seperti itu, saya akan membacakan putusan pada sidang hari ini. Sidang saya nyatakan terbuka untuk umum. Baik saudara penggugat dan tergugat, kami akan membacakan kesimpulan putusan pengadilan atas perkara nomor 11/PDT-G/2025/PA Kajen. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara penggugat dan tergugat dalam duduk perkara dan seterusnya. Pertimbangan hukum menimbang dalam konvensi dan rekonvensi dan seterusnya. Mengadili, mengabulkan gugatan perceraian, menetapkan, memberi izin kepada penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen. 3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar 260.000
Rp66.000. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajian pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2025 oleh kami dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh majelis hakim tersebut didampingi panitera pengganti serta dihadiri pula oleh para penggugat dan tergugat. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini dipersilakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari setelah putusan dijatuhkan. Baiklah, selanjutnya saya nyatakan sidang ini selesai dan ditutup.